Oke, selamat datang nih Mama Papa semua ke kelas kita Path to Emotional Regulation in Children. Jadi hari ini kita akan ngomongin jalur-jalur nih ya. Bagaimana sih caranya membangun regulasi emosi, skill ini di dalam anak-anak kita. Nah, sebenarnya kelas hari ini itu adalah modul pertama dari rangkaian kelas-kelas kita selanjutnya. Jadi kelas-kelas kita nanti akan lebih detail, akan ada banyak strategi, akan ada role play, akan ada dicontohkan secara nyata. Kita tuh harus gimana sih ke anak-anak kita. Nah, Mama Papa semua, kita langsung mulai aja untuk kelas hari ini. Jadi ini adalah introduction ke emotional regulation. Nah, Mama Papa, aku yakin banget nih, Mama Papa semua di sini pasti juga begini. Semua orang tua pasti banget ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, aku yakin nih, semua mama papa di sini pasti begini. Pasti ingin anaknya yang paling pinter, yang paling baik, pokoknya mendapatkan semua yang terbaik. Nah, tapi banyak banget nih orang tua yang fokusnya ke sini. Kalau ngomongin tentang yang terbaik untuk anak, dipikirnya adalah ini. Semua fokusnya ke achievement, semua fokusnya ke perilaku yang terbaik. Mau anak aku yang disiplin, berintegritas, paling baik, paling pintar, paling percaya diri. Pokoknya karirnya bagus, yang paling happy, paling sukses. Pokoknya semuanya yang paling, tapi fokusnya banyak sekali ke achievement. Dan terutama kalau zaman sekarang nih ya, banyak banget yang fokusnya langsung ke akademis gitu. Wah, dari umur 2 langsung harus yang paling bisa disiplin, paling bisa membaca. Padahal banyak banget nih orang tua yang nggak sadar bahwa bukan ini yang terpenting. Nggak banyak orang tua yang menyadari bahwa semuanya yang tadi, disiplin, kesuksesan, karir yang baik, itu nggak bisa dicapai kalau anak-anak kita itu mudah sekali nih, rapuh, mudah sekali jatuh ketika ketahanan emosionalnya ini terganggu gitu, ketika mereka sedang berusaha meraih hal-hal itu. Jadi ketika mereka berusaha meraih kesuksesan, tapi di tengah jalan ternyata emosinya rapuh, mereka akan kesulitan sekali mencapai hal-hal yang kita inginkan tadi. Karena sebenarnya regulasi emosi adalah hal pertama dan terutama yang membuat mimpi-mimpi kita itu bisa tercapai. Yang membuat kita itu bisa menghadapi berbagai macam rintangan di dalam hidup. Dan membuat kita bisa menghidupi hidup kita secara penuh dan utuh. Emotional regulation itu adalah hal terpenting dan hal yang terutama yang membuat kita bisa melakukan semua ini. Makanya penting banget dan merupakan sebuah kewajiban sebenarnya. Kita bukan hanya membekali anak-anak kita dengan kemampuan akademis. Bukan cuman membuat mereka kayak, ayo kita belajar membaca, ayo membaca banyak buku, ayo kita bisa menulis, ayo kita bisa belajar biologi. Bukan itu, tapi penting banget kita membekali anak kita dengan kemampuan meregulasi emosi yang baik. Jadi bukan cuman sekedar bisa, tapi baik sekali. Karena kalau mereka punya skill ini, mereka secara otomatis bisa mengejar hal-hal besar di dalam hidup mereka. Tetapi sayangnya nih, banyak banget kesalahan konsep ya, misconception di antara para orang tua yang menyamakan regulasi emosi itu dengan anak yang selalu diam, dengan anak yang selalu tenang, dengan anak yang selalu penurut. Banyak banget orang tua yang berpikir kalau anak saya penurut, artinya anak saya ini bisa meregulasi emosinya dengan baik. Dan sayangnya untuk mencapai hal itu nih, untuk membuat anak jadi menurut, untuk membuat anak jadi selalu tenang dan selalu diam, orang tua ini menggunakan cara-cara yang mungkin agak kurang tepat. Misalnya, mereka jadi sering banget nih berusaha mengontrol luapan emosi anak. Atau mereka berusaha banget menggunakan hukuman-hukuman ya yang membuat anak-anak jadi takut. Dan mereka jadi tenang bukan karena bisa meregulasi, tapi karena takut. Atau mungkin mereka mempermalukan anak-anak mereka ketika anak-anak mereka punya emosi-emosi tertentu. Misalnya, ih gitu aja nangis. Atau, ayo dong, tenang dong, ceria dong. Ini jangan kayak gitu dong, kan kamu sudah besar. Jadi emosi-emosi yang anak miliki itu terus-menerus dipermalukan. Atau mungkin mereka ini jadi memprioritaskan menurut dibandingkan koneksi. Jadi semenjak kecil yang penting tuh anak bisa nurut, bisa diem. Kalau mamanya suruh diem, dia diem. Diem ketika diberikan perintah. Mereka mengutamakan hal ini dibandingkan koneksi. Atau mungkin banyak sekali nih orang tua yang belum belajar atau belum tahu informasi-informasi mengenai
emosi, kesehatan emosi, dan koneksi yang memaksakan kemandirian terlalu dini. Mungkin dengan sleep training yang keras, atau mungkin dengan training-training lain dipaksakan ke sekolah meskipun anak belum siap demi kemandirian, yang membuat anak-anak ini menjadi memiliki fondasi regulasi emosi yang kurang maksimal. Dan karena hal-hal yang tadi ini, tanpa sadar orang tua mengajari gitu ya, mengajari kekuatan mental dengan mengencourage anak-anak kita untuk jangan merasakan apa-apa. Jadi bukannya diajari regulasi emosi, tapi malah diajarkan jangan merasakan emosi apapun. Nah, hal ini itu justru bisa mengganggu perkembangan skill regulasi emosi anak. Karena sebenarnya tadi udah sempat dibilang nih di depan, bahwa regulasi emosi itu tidak sama dengan terus-terusan tenang atau dengan terus-terusan diam dan terus-terusan menurut. Regulasi emosi itu sama sekali bukan staying calm all the time, bukan ini. Nah, sebenarnya apa sih regulasi emosi itu? Pertama, kita coba mencocokkan dulu nih ya. Konsepnya regulasi emosi itu apa? Jadi kalau misalnya selalu tenang itu bukan regulasi emosi ini tuh apa sih, Miss? Regulasi emosi itu sebenarnya kemampuan kita untuk merasakan emosi dengan tepat dan meresponnya dengan cara-cara yang fleksibel dan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh society. Jadi kalau kita merasakan emosi itu bukan hal yang salah. Justru itu adalah salah satu part dari bagaimana kita memiliki kemampuan meregulasi emosi. Cuma yang perlu dititik beratkan di sini dan perlu digarisbawahi ya, ada juga komponen bahwa setelah kita merasakannya, kita bisa merespon dengan cara yang fleksibel. Jadi kita bisa, kalau kita marah, kita responnya apa nih dengan perilaku kita? Apakah ketika kita marah kita banting-banting barang? Atau ketika kita marah, kita berusaha menenangkan diri dulu, kemudian menyampaikannya dengan baik. Jadi bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi. Kita boleh merasakan emosi dan kita harus merasakan emosi. Mama-mama di sini yang sudah mengikuti kelas Begin With You pasti memahami nih konsep ini, bahwa kita harus merasakan emosi-emosi kita. Tapi yang penting, kita tahu cara responnya setelah itu bagaimana. Dan kita bisa memilih cara merespon yang pantas dan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi itulah regulasi emosi. Bukannya terus-terusan menurut. Nah, karena kita boleh dan harus bisa merasakan ya berbagai macam ragam emosi, tentu saja kadang-kadang ketika kita marah, kita kelepasan ya. Kadang-kadang kita marah ke orang lain atau kadang-kadang kita kesulitan untuk memilih cara yang baik untuk merespon amarah ini, tentu saja kita tidak bisa stay calm all the time. Jadi kadang-kadang pasti ada nih ya naik turunnya. Tapi yang penting setelah kita merasa marah atau setelah kita tidak sengaja marah-marah, kita bisa bounce back dengan cepat. Itu yang terpenting. Jadi ingat, goal kita, terutama di kelas ini, bukan supaya anak-anak kita tidak merasakan apa-apa, dan bukan supaya anak kita ini selalu diem, selalu nurut, selalu iya-iya aja. Karena nanti mama akan belajar bahwa ketika kita menciptakan ya anak-anak yang seperti ini, ketika kita membangun regulasi yang seperti ini, anak-anak kita ketika besar nanti bisa sangat mudah sekali dimanfaatkan nih oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya yang kita ingin bangun bukan nurut, tapi yang kita ingin bangun adalah skill meregulasi. Kita ingin ini nih dari anak-anak kita. Kita pengen mereka ini merasakan, tapi tidak berlebihan. Kalau di contoh ini ya, baru dikena bulu angsa sedikit dia udah langsung teriak. Bukan seperti itu berarti dia terlalu sensitif. Tapi juga tidak terlalu kurang. Misalnya seperti yang sebelah kanan, udah ditimpuk batu dia tetap tidak bereaksi. Yang kita ingin, mereka punya sensitivity, mereka punya sensitivitas yang tepat, yang balance. Jadi mereka bisa merasakan bahaya dengan tepat, dan mereka bisa merasakan tenang dengan tepat. Mereka bisa merasakan kedua ini di waktu yang tepat. Diharapkan ketika nanti mereka dewasa nih ya, ketika mereka diinjak-injak, mereka bisa stand up untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa merasakan marah di saat itu, karena memang marah adalah emosi yang tepat di situasi-situasi itu. Dan mereka juga bisa merasakan tenang ketika mereka keadaannya memang sedang tenang. Mungkin kita semua di sini memahami nih ya hal ini, maksudnya gimana. Ada dari kita mungkin yang ketika kecil
belum diajarkan mengenai regulasi emosi ini, ketika mendapatkan sebuah tekanan yang kecil aja, kita langsung freak out. Kita langsung stres banget. Kita langsung menanggapinya dengan berlebihan. Atau mungkin justru ada dari kita yang ketika keadaan tenang-tenang aja, kita tetap stres. Atau mungkin bahkan ada dari kita yang keadaannya nih udah menekan banget nih, tapi kita tetap tenang-tenang aja, flat-flat aja. Padahal harusnya kita, wah ayo dong, mempunyai bara-bara nih ya untuk menanggapi situasi tersebut. Ketika kita dari antara kita mungkin memiliki pengalaman ini, kita bisa berkaca nih ke diri kita sendiri. Ketika dulu kita masih kecil, kita tuh dibantu nggak sih untuk belajar meregulasi emosi? Karena ketika kita tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran ini, ketika kita dewasa nih, seperti sekarang ini, kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Apakah terlalu sensitif atau justru mematikan semua indera perasa kita? Nah, banyak banget orang tua yang mungkin berpikir, ah ya udah Miss gampang, ntar tunggu anaknya mulai tantrum aja. Ntar tunggu anaknya mulai berperilaku aneh-aneh, baru nih aku ajarin deh nih semua regulasi emosi. Banyak orang tua yang berpikir ngajarin regulasi emosi itu bukan dari apa nih di saat yang tepat, tapi malah melakukan damage control. Tunggu semuanya parah dulu, baru kita perbaiki. Padahal early prevention, pencegahan awal, itu adalah kuncinya. Justru bukan ketika anak-anak kita udah keburu, wah gitu, tapi justru dari awal banget kita harusnya mengajarkan hal ini. Dan gak kayak pikiran mama papa semua nih mungkin di sini ya. Emotional regulation ini tidak dimulai ketika tantrum dimulai. Jadi ingat, pengajaran kita atau pembekalan kita tentang regulasi emosi itu bukan dimulai ketika tantrum dimulai. Justru kita harusnya membangun ini semua waktu anak-anak kita dari dalam kandungan. Jadi jauh sekali nih ya, banyak orang tua yang berpikir, oh pokoknya tunggu aja nih anaknya kalau bermasalah ya baru saya ngajarin. Padahal dasarnya ini harusnya dibangun dari ketika kita di dalam perut. Nah, emang apa sih Miss bedanya mengajar dan juga membangun? Kok kita ngomongnya membangun sih di sini? Bedanya nah ini nih Mama semua nih. Mengajar itu seperti yang sebelah kiri ya, menjelaskan skill dengan kata-kata, dengan instruksi. Mungkin ada nih di sini mama papa semua yang berusaha mengajarkan regulasi emosi itu dengan membacakan buku, beliin segala macam buku, buku tentang marah, buku tentang kesal, buku tentang sedih, buku tentang kehilangan. Hal-hal ini baik dan hal-hal ini bagus, tapi bisa dibilang hal-hal ini cuman baru secuilnya aja nih dari membangun skill regulasi emosi di anak-anak kita. Karena yang paling maksimal adalah sebenarnya membangun regulasi emosi ini di dalam diri anak-anak kita. Nah, membangun ini sedikit berbeda nih dengan mengajarkan. Kalau mengajarkan mungkin lebih satu arah ya, ini loh caranya seperti ini. Kalau membangun, anak-anak kita turut dilibatkan. Jadi kita benar-benar membangun koneksi ini di dalam otak mereka. Dan caranya sedikit berbeda dengan sekedar membacakan buku atau sekedar mengajari. Marah adalah A, B, C. Sedih adalah A, B, C. Bukan seperti itu, tapi kita benar-benar membawa mereka masuk ke dalam pengalaman marah ini. Masuk ke dalam pengalaman sedih ini. Masuk ke dalam semua pengalaman emosi, supaya mereka memahami tidak hanya secara logika, tapi juga secara emosional. Mama papa semua di sini yang mungkin belum mengikuti kelas Misonti nih yang tentang behavior blueprint, ini adalah kelas gratis juga. Mama papa semua bisa mengikuti kelas itu dan mungkin nanti akan memahami. Apa sih maksudnya kita kena di logika dan kena di emosi. Akan berbeda sekali ketika anak-anak kita belajar mengenai emosi melalui logika saja dan belajar mengenai emosi ini melalui otak emosi mereka juga. Jadi penting sekali lagi, kita bukan hanya mengajarkan, tapi kita membangun. Dan membangunnya ini lewat pengalaman-pengalaman emosional yang baik. Yang terus-terusan kita satu demi satu nih ya, kita bangun. Nah kalau kita ngomongin membangun, jadi sebenarnya kita membangun apa sih? Nah mama semua, kita akan membangun sebuah jalur yang bernama RMR. RMR. Dan kita akan membangun jalur ini yang akan teraktivasi setelah kita mengalami stres.
Jadi sebenarnya RMR ini nanti Mama akan lihat di belakang bahwa nggak cuman di anak-anak saja, tapi kita juga memiliki path ini nih, kita punya jalur ini. Nah, RMR atau RMR ini apa sih? Nanti kalau Miss agak belibet-belibet nih ya, ini agak-agak susah nih, RMR. Ini tuh apa sih? RMR ini adalah ini. Jadi ketika kita mendapatkan trigger, sebenarnya untuk masuk ke regulasi emosi, kita akan masuk ke jalur ini. Ketiga ini. Yang pertama R untuk recognize. Jadi kita sadar, oh saya punya sesuatu nih. Ada sesuatu yang saya rasakan. Jadi yang pertama kita sadar dulu. Yang kedua manage atau mengatur. Jadi yang kedua setelah kita sadar, kita mengatur reaksi kita. Jadi kita harus merespon apa nih? Ketika kita sadar kita marah, kita reaksinya apakah teriak, apakah gebrak meja, atau apakah diem dulu karena ini situasinya lagi rapat, atau kita ngapain? Jadi yang kedua kita manage. Yang ketiga kita baru return ke emotional balance. Jadi kita kembali ke emotional balance kita. Jadi sekali lagi ketika kita mendapatkan trigger, bahkan kita yang orang dewasa pun, sebenarnya kita mengalami siklus ini. Kita menyadari, mengatur, kemudian baru kembali. Tapi banyak banget orang tua yang pengen anaknya tuh langsung ke kembali aja. Yang mungkin dari kecil ketika dia menangis, aduh pokoknya apa deh ya terserah-terserah, yang penting dia tenang, yang penting dia diem. Dan melupakan bahwa sebenarnya ada skill dua di depannya yang harus kita ajari supaya nanti ketika mereka besar, mereka bisa kembali dengan sendirinya, dengan natural. Mereka tahu caranya. Karena mereka tahu cara menyadarinya, tahu cara manage-nya, baru mereka bisa kembali ke keadaan yang tenang dengan natural. Nah, kalau di orang dewasa, ini tuh seperti ini. RMR ini ketika berada di orang dewasa yang memiliki skill regulasi yang baik, itu akan cepat dan akan secara natural tadi ya, secara tidak disadari dia melakukan itu. Tapi untuk orang dewasa yang belum dibekali dengan regulasi emosi yang baik, dia itu akan sangat kesulitan mengakses jalur ini. Sekali lagi, untuk orang dewasa, mungkin mama papa sendiri di sini bisa merefleksikan ke diri sendiri nih ya. Kalau kita punya skill regulasi emosi yang baik, kita akan cepat menyadari, kita akan cepat tahu menanggapi yang mana nih di situasi ini paling baik saya harus bagaimana bijaksananya, dan kemudian kita akan bisa kembali dengan cepat juga ke keadaan tenang. Bayangkan kalau mama papa marah nih di sebuah meeting. Sekali lagi nih ya, ininya contohnya adalah meeting. Kalau kita marah di situasi meeting, ada trigger nih ya, misalnya ada rekan kerja kita yang nyebelin atau ada tugas yang nyebelin. Pertama, kita sadar, oh saya lagi marah nih. Karena saya marah, di situasi ini kita mulai masuk nih ke manage. Di situasi ini kayaknya nggak bijak nih kalau saya gebrak meja. Nggak bijak nih kalau tiba-tiba saya ngelempar botol air mineral misalnya. Jadi saya harus manage-nya gimana? Oke, saya kalau gitu pilih, saya tenangkan diri, kemudian nanti saya akan bicara baik-baik ke atasan saya. Jadi saya bisa manage dengan cepat, saya bisa memilih sebenarnya yang ini. Kemudian karena kita sudah memilih, kita bisa tenang kembali. Rasa amarah kita bisa turun. Untuk orang yang punya skill yang baik dan skill yang sehat untuk meregulasi emosi, dia bisa melakukan ini dengan sangat cepat dan dengan sangat natural. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang belum dibekali skill ini, ketika ini terjadi, wah, ketika ada kesulitan-kesulitan ini nih ya, dia akan pertama, dia nggak sadar kalau dia marah. Jadi biasanya kalau teman-teman ngelihat orang-orang yang tahu-tahu marah udah gebrak meja atau lempar meja gitu ya, itu kebanyakan adalah orang-orang yang nggak sadar kalau yang dia rasakan itu adalah emosi marah dan dia sebenarnya punya pilihan untuk menghadapi emosi ini. Jadi either dia nggak sadar dia itu marah, kemudian dia langsung bereaksi, atau mungkin dia sadar tapi dia kesulitan memilih mana nih tindakan yang harus saya lakukan untuk menghadapi situasi ini. Nah, biasanya orang-orang yang udah kesulitan di dua depannya, dia akan kesulitan untuk tenang juga. Mungkin marahnya akan ke bawah-bawah nih 1 minggu. Dia akan bete sama bosnya, dia akan bete sama rekan kerjanya. Dan yang membuat regulasi emosinya ini jadi berantakan. Yang tadinya padahal cuma marah dan dia bisa tenang, akhirnya marah, campur sedih, campur kecewa, campur kesel, campur pokoknya campur-campur. Nah, makanya penting banget nih untuk kita nanti belajar RMR ini. Nah, tadi kita udah ngeliat nih kalau di orang dewasa, di kita sendiri, RMR nih seperti apa sih? Dan kita semua yang sudah dewasa ini, sebenarnya kita punya jalur ini. Entah jalurnya sehat atau tidak sehat, tapi kita sudah terwire, kita sudah tercipta nih jalur ini di dalam diri kita.
Nah, untuk anak-anak sendiri, terutama untuk anak-anak yang masih sangat kecil ya, untuk anak-anak balita, itu mereka masih mempelajari jalur ini. Otak mereka masih belum memiliki jalur ini. Atau mungkin sudah sedikit-sedikit, tapi mungkin belum sekuat kita. Anak-anak masih mempelajari gimana sih caranya mengakses jalur ini. Gimana sih caranya menyadari, dan mungkin dia juga masih, bukan mungkin ya, sudah pasti dia sedang belajar gimana nih, saya punya pilihan-pilihan apa untuk menghadapi emosi ini, dan dia juga belajar gimana sih caranya kembali badan saya untuk merasa tenang. Nah, di kelas-kelas kita ini, di kelas-kelas kita nantinya juga, yang detail-detail itu, kita akan belajar ini sebenarnya. Gimana sih caranya menyadari? Gimana sih caranya mengatur? Dan gimana sih caranya kembali ke emotional balance? Dan di setiap huruf ini nih ya, di setiap gimana sih caranya menyadari, itu ada strateginya sendiri. Dan ada caranya sendiri gimana caranya kita membangun ini di dalam anak kita. Untuk mengatur sendiri nih ya, membuat anak-anak kita bisa mengetahui bahwa dia memiliki pilihan untuk reaksi-reaksinya, ini juga ada strateginya sendiri. Dan untuk mereka bisa kembali ke rasa tenang dan ke rasa aman, ini juga ada strateginya sendiri. Jadi ingat nih mama semua, di setiap huruf ini ada caranya sendiri-sendiri untuk dibangun di dalam anak-anak kita. Nah uniknya nih, nanti mama semua akan lihat, mama papa semua di sini akan lihat. Meskipun jalurnya ini adalah seperti ini urutannya, ketika kita mendapatkan trigger, kita sadar dulu, kita manage, baru kita tenang. Tapi ternyata jalurnya ini ketika dibangun, ini tuh seperti ini. Meskipun bekerjanya dari menyadari, mengatur kembali, tapi ketika kita membangun di anak-anak, ternyata yang kita bangun duluan itu adalah bagaimana cara kembalinya, baru bagaimana cara mengaturnya, dan baru bagaimana anak-anak kita ini bisa menyadari apa yang terjadi di dalam diri dia. Nah, ini mungkin mama, papa di sini bingung nih ya, maksudnya gimana nih, Miss? Jadi sebenarnya seperti ini nih kalau dijabarkan. Jadi di anak-anak kita, kita akan mengajari yang pertama adalah bagaimana cara kembalinya dulu, yaitu dengan koregulasi bersama anak kita. Di dalam R yang return ini, di dalam mengajari anak-anak kita bagaimana caranya dia kembali, kita ini mengkoregulasi dan mengajari badannya ini bahwa, oh, kamu ini tuh bisa calm down kalau kamu mendapatkan trigger. Pada fase ini, bayi-bayi dan anak-anak kita akan meminjam ketenangan kita. Jadi nanti mama papa semua akan lihat bahwa di usia ini kita akan mengajari anak-anak kita gimana caranya supaya badan mereka dari penuh rasa marah, penuh rasa sedih, atau bahkan penuh rasa happy yang euforia, gimana caranya badannya itu bisa kembali ke keadaan netral. Mama papa semua di sini yang bingung dengan apa sih maksudnya dalam badan keadaan netral, perasaan sedih, perasaan senang. Mama papa semua bisa ikut kelasnya Miss Onti yang Begin With You. Karena di sana kita ada simulasinya dan beneran akan bareng-bareng nih ya merasakan maksudnya tuh apa sih Miss? Keadaan netral tuh gimana? Oke. Tapi yang jelas nanti di fase ini kita akan membantu anak-anak kita untuk belajar badan rasa netral tuh ini. Kemudian ketika mereka sudah agak lebih besar, kita mulai membantu mereka sedikit demi sedikit untuk mengajari kamu tuh punya pilihan-pilihan apa aja sih ketika merasakan hal ini. Jadi mungkin ketika anak lagi marah-marah atau lagi kesel, lagi sedih, ketika mereka mulai lempar barang, cubit orang, mukul orang, kita bisa nih mengajari mereka, mulai membantu mereka membangun perpustakaan di dalam otak mereka. Apa saja sih pilihan kamu ketika kamu merasakan hal ini? Di fase ini, anak-anak akan belajar bahwa, oh, aku tuh bisa berhenti dan aku bisa memilih responku dengan bijak. Dan di sini, pengasuh masih membantu mereka. Nah, lama-lama ketika semakin besar, semakin mereka bisa berbicara, semakin mereka bisa mengetahui bahasa, mengetahui banyak vocabulary di dalam kepala mereka tentang emosi, baru kita bisa membantu mereka belajar, oh, yang kemarin kamu rasakan namanya tuh ini. Yang kemarin terjadi tuh ini. Kita baru bisa menjelaskan mereka dengan logika. Kita baru bisa menjelaskan ke mereka dengan bahasa. Tapi kalau yang tadi nih ya, ketika mereka bayi di sini, kita belum bisa membantu mereka menjelaskan dengan bahasa. Mereka nggak akan ngerti. Tapi kita bisa membantu membangun bagaimana mereka meregulasi badan. Ketika di sini, mungkin mereka sedikit-sedikit mengerti. Tapi seperti yang kita tahu, emosi itu kompleks sekali.
Kita nggak bisa nih menjelaskan, oh tadi adik marah karena begini, 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 harusnya tuh begini, ini wah kompleks banget. Tapi yang di sini kita bisa membantu mereka melihat bahwa oh ada pilihan-pilihan. Nah, barulah terakhirnya ketika mereka semakin dewasa, kita bisa membantu mereka melogikakan dan memake sense semua pengalaman mereka ini. Membantu mereka melihat apa yang tadi terjadi dan next time kalian harus apa. Makanya yang tadi kita bilang nih, meskipun di kehidupan kita sehari-hari, RMR ini dari menyadari dulu, mengatur dulu, baru kembali, tapi pada perkembangannya kita harusnya mengajari kembali dulu, baru mengatur dan baru menyadari. Nah sekarang, gimana sih secara singkat nih ya Miss, meskipun nanti akan kita dalami di kelas-kelas selanjutnya, kita akan lihat dulu nih, emang gimana sih caranya kita membangun jalur ini di dalam anak-anak kita. Yang udah ikutan kelas Begin With You pasti udah pernah dengar ini nih. Kita akan membangun jalur ini lewat sebuah proses yang namanya emotion socialization. Jadi ada sebuah proses, kita mensosialisasikan, kita mengedukasi, kita memberitahu anak-anak kita mengenai emosi ini. Di dalam proses ini, seperti yang tadi udah dibilang di depan, kita bukan ngajarin anak kita kayak guru. Marah adalah ini, sedih adalah ini, bukan seperti itu. Tapi kita akan mengajari mereka lewat experience, lewat pengalaman, lewat expression, lewat ekspresi-ekspresi emosi, dan bagaimana caranya meregulasi emosi-emosi ini lewat interaksi dengan kita sendiri dan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kita akan membantu mereka belajar sekali lagi lewat pengalaman, lewat ekspresi, dan lewat interaksi kita dengan mereka. Nah, ada 3 mekanisme dari emotion socialization ini. Ada 3 mekanisme yang bisa digunakan dan yang biasa digunakan. Adalah yang pertama modeling. Jadi kita memberikan contoh ke anak-anak kita lewat bagaimana kita meregulasi emosi-emosi kita. Dan bagaimana kita mengekspresikan emosi-emosi kita. Jadi anak-anak akan ngeliat nih, oh mama aku tuh kalau stres banting-banting barang misalnya. Atau mungkin, oh mama aku tuh kalau stres ternyata dia mengambil waktu sejenak dan menarik napas. Di sini dia akan belajar, oh ternyata kalau manusia ketika stres tuh begini harusnya. Atau ketika happy tuh harusnya segini aja, jangan berlebihan. Atau ketika sedih, kita ngapain? Jadi anak-anak akan belajar lewat contoh kita. Yang kedua, lewat reacting. Lewat reaksi-reaksi kita terhadap emosi mereka. Jadi bagaimana kita menanggapi emosi mereka secara khusus. Ketika anak-anak kita nangis, apakah kita marahin atau kita terima dan kita bantu tenangkan? Ketika anak-anak kita lagi seneng banget gitu ya, mama, mama, papa, papa, lihat ini. Apakah kita justru nge-label mereka lebay banget sih? Atau justru kita ikut senang sama mereka? Lewat reaksi-reaksi kita ini, anak akan belajar. Oh, emosi happy itu adalah emosi yang ternyata yang diselebrasi. Atau justru emosi happy itu emosi yang memalukan. Ketika aku punya emosi happy, mama papa aku bilang aku lebay. Lewat reaksi-reaksi ini otaknya belajar. Bagaimana emosi ini ada di dalam dunianya dia. Nah, yang ketiga adalah lewat coaching. Baru nih, di sini lewat mengajar. Mungkin bisa dengan membantu mereka menamakan emosi mereka, mungkin bisa dengan menggait mereka ya dengan kata-kata. Dan yang paling sering dilakukan oleh orang tua adalah dengan membacakan buku, itu juga termasuk coaching. Jadi mengajari mereka dengan lebih dengan logika. Nah, banyak banget nih ya orang tua yang fokusnya ke coaching. Fokus banget, wah bacain berbagai macam buku. Tapi di modelingnya, ketika mereka coaching tentang, nah, kamu kalau marah tuh harus sabar. Tapi kita sendiri mungkin di kehidupan sehari-hari, ketika kita marah, kita gebrak meja. Atau kita marah, kita malah maki-maki orang misalnya. Dan mungkin kita udah banyak banget bacain dia buku tentang sedih, tentang marah. Tapi ketika anak ini sedih dan marah, kita malah marah-marahin dia. Kita malah nggak bisa terima dia. Akan percuma sekali kita coaching, berat banget di coaching, berat banget di ngasih tahu, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh dan kita tidak bereaksi dengan tepat ke mereka. Karena dari antara 3 ini, yang paling penting itu adalah 2 yang atas. Yang paling penting adalah kita memberikan contoh dan kita bereaksi pada emosi mereka. Coaching ini penting, tapi mereka mengalami sendiri itu lebih penting. Karena kenapa? Bisa aja kita ngajarin, kamu kalau marah harus sabar, tapi kita sendiri nggak sabar dan kita sendiri nggak sabar sama mereka, mereka akan merasa,
Yang mama papa aku ajarin tuh semuanya tuh alah ngadi-ngadi nih, bohong nih mama papa nih. Di buku bilangnya gitu, tapi di dunia nyata ternyata kalau aku marah, semua orang tuh nggak ada yang sabar sama aku. Ketika mama papa aku marah, mereka juga nggak sabar. Yang ada malah ada tabrakan-tabrakan dan clash-clash ini nih, yang membuat mereka jadi tidak percaya dengan pengajaran kita. Makanya penting banget apa yang kita coach ke anak, kita sendiri harus bisa melakukan itu juga. Nah, proses-proses ini, mungkin mama papa juga udah sadar nih ya dari tadi, lebih berat sebenarnya terjadi ketika kita tuh justru masih kecil banget. Bahkan jauh sebelum kita bisa memahami bahasa. Tadi di depan aku juga udah sempat mention gitu ya, bahwa banyak orang tua yang berpikir, ah aku ngajarinnya kalau dia udah ngerti aja. Ah aku ngajarinnya kalau dia udah mulai berulah. Dalam tanda kutip berulah itu biasanya anak-anak udah mulai bisa memiliki kemampuan bahasa, udah mulai bisa ngelawan, baru nih kita gerabak-gerubuk, Miss ini gimana nih anak aku, gimana, gimana. Padahal proses memperkenalkan emosi dan memperkenalkan regulasi emosi, membangun regulasi emosi ini, hadirnya dan terjadinya, terutama itu dari kita masih bayi banget, bahkan ketika kita masih di perut. Tadi kita udah ngomongin hal ini. Dan kalau proses ini terganggu, ini nantinya akan menyebabkan berbagai macam kesulitan mental nih, ketika anak-anak kita ini dewasa. Atau mungkin justru sekarang kita sendiri nih ya, ketika merefleksikan ke diri kita sendiri. Oh, ternyata tuh dulu proses aku terganggu nih dengan orang tuaku. Makanya aku sekarang seperti ini. Mungkin kita bisa merefleksikan lagi ke diri sendiri. Atau justru ada nih mama papa di sini yang justru, oh ternyata tuh ya, mama papa aku meskipun dulu belum ada kelas Miss Onti, belum ada kelas-kelas parenting, mereka sudah melakukan hal yang tepat. Sehingga sekarang aku bisa dengan lebih mudah di antara teman-temanku mengatur emosiku sendiri. Dan bahkan kalau proses ini terganggu, bukan cuman kita kesulitan meregulasi emosi. Bisa aja kita benar-benar mengalami em, kesehatan mental yang terganggu. Makanya penting banget nih, untuk mama papa semua yang memiliki anak, jangan sampai kita, kalau memang kita sendiri produk nih ya, hasil dari pengajaran emosi yang kurang tepat, jangan sampai kita mengulangi itu. Nah, mama papa semua, proses ini juga ternyata sangat tergantung dengan satu hal. Kesuksesan kita nih ya, mengajari anak-anak kita mengenai emosi-emosi ini tergantung banget sama yang namanya meta emotion philosophy. Jadi kesuksesan kita untuk mengajari mereka, untuk mencontohkan mereka, coaching mereka, modeling dan lain-lain, ini tuh tergantung banget sama satu hal ini. Meta emotion philosophy ini adalah bagaimana kepercayaan kita, bagaimana perilaku kita terhadap emosi-emosi anak-anak kita. Pada orang tua yang berpikir bahwa emosi adalah hal yang membahayakan, memalukan, dan ganggu, itu mereka biasanya akan mensosialisasikan emosi dengan buruk ke anak-anak atau secara negatif. Dengan buruk tuh mungkin bisa aja dimarah-marahin ya. Bisa aja dihukum ketika anaknya lagi mengalami sebuah emosi. Bisa aja dicuekin atau malah tidak divalidasi. Atau malah diburu-buruin. Itu juga adalah hal yang negatif secara sosialisasi terhadap emosi anak. Nah, berbeda dengan orang tua yang memiliki kepercayaan dan memiliki attitude yang positif terhadap emosi, biasanya mereka akan bisa melihat bahwa emosi ini adalah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang bisa kita ajarkan, yang kita coach ke anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita mengalami kesulitan, biasanya mereka bisa menanggapinya dengan positif. Mereka bisa labeling dengan tepat, mereka bisa membantu koregulasi, dan mereka bisa memvalidasi dengan cara-cara yang membuat anak-anak kita ini bisa tenang dan bisa paham bahwa, oh ini loh caranya meregulasi. Jadi penting sekali bagaimana cara kita melihat emosi, bagaimana kepercayaan kita tentang emosi itu sangat penting sekali terhadap kemampuan anak kita meregulasi emosi nantinya. Nah, jadi nih mama papa semua di sini nih, sekali lagi nih aku mau ngajak refleksi. Siapa di sini yang mungkin kalau tentang emosi gitu ya, ih malu ah jangan jangan sedih di depan orang. Ih jangan marah ah, ih jangan nanti orang-orang sebel sama kita. Atau justru ngelihat ini semua sebagai sesuatu yang membahayakan. Kalau tadi memalukan mungkin membahayakan. Ini siapa nih? Kita semua yang memiliki tendensi ini. Mungkin kita semua bisa mengambil waktu nih setelah kelas ini menyadari di diri kita sendiri. Bagaimana sih sikap aku terhadap
segala macam emosi ini? Apakah aku menerima? Apakah aku bisa dengan netral menghadapi ini? Atau aku justru yang seperti yang di sebelah kiri nih, merasa emosi adalah berbahaya, memalukan, dan mengganggu. Kalau memang kita ada di sebelah kiri, tenang aja. Kita bisa nih pelan-pelan belajar dan memahami bahwa bukan cuma untuk anak-anak kita, tapi untuk kita sendiri. Bahwa emosi itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita perlukan, dan sesuatu yang sebenarnya untuk kita yang sudah dewasa pun masih sesuatu yang bisa kita train kembali, kita latih kembali, dan kita pelajari kembali. Nah, kenapa sih ini semua penting banget nih Mama Papa? Penting banget apakah kita menghukum anak kita, mempermalukan mereka ketika mereka merasakan emosi, atau justru kita memvalidasi dan melabeli dengan tepat. Karena apapun yang kita lakukan nih ke anak-anak kita, ketika mereka merasakan emosi, itu akan menjadi inner voice mereka. Sekali lagi sama nih kayak kita sekarang ini. Mungkin ada dari kita yang ketika sedih mau nangis nih ya. Ini jujur nih, saya sendiri juga merasakan hal-hal ini. Aduh, jangan nangis, malu, 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 malu. Nanti dilihat teman malu. Suara-suara ini asalnya dari mana? Atau ketika kita marah, wih jangan marah, nanti orang sebel sama kamu. Udah kamu people pleasing aja. Atau mungkin ketika kita happy, aduh jangan terlalu happy, ntar dibilang lebay. Suara-suara di dalam kepala kita ini biasanya berasal dari pengasuhan kita ketika kita kecil. Berasal dari ketika kita melihat orang tua kita tuh gimana ketika hal-hal ini terjadi di mereka. Ketika mereka sedih, apakah mereka dengan netral dan dengan natural ya, embrace kesedihan ini, atau justru mereka jangan. Kita tuh kalau di depan orang harus kuat. Nah, ini yang akan menjadi suara di dalam hati kita dan suara di dalam hati anak-anak kita. Makanya penting banget bagaimana kita merespon mereka itu benar-benar sangat sebuah bekal nih untuk kesehatan mental mereka nanti dan untuk kemampuan mereka meregulasi emosi nanti. Karena mungkin mama papa sendiri di sini juga tahu bahwa ketika kita menahan-nahan itu, ketika kita sedih tapi kita pura-pura nggak sedih, ketika kita marah tapi kita bilang nggak apa-apa, ketika kita happy tapi kita nggak bisa mengekspresikan. Mama papa mungkin tahu bahwa kita jadi sangat kesulitan meregulasi perasaan ini di dalam badan. Mungkin kesedihannya akan jadi makin lama. Mungkin kemarahannya karena kita tahan-tahan suatu saat akan meledak. Atau mungkin happy yang ditahan-tahan lama-lama kita akan ngerasa kok hidup aku tuh kayaknya datar banget ya, aku nggak bisa happy. Jadi penting banget kita memiliki inner voice yang tepat supaya kita bisa memiliki kualitas hidup yang tepat dan supaya kita bisa merespon hal-hal di sekitar kita dengan tepat. Nah, untuk kita bisa memberikan inner voice yang tepat ke anak-anak kita, emotional awareness kita sendiri itu penting sekali. Bagaimana kita meregulasi emosi kita sendiri itu penting sekali. Dan kepercayaan kita tentang emosi itu juga penting sekali. Karena semua ini adalah dasar kita untuk membantu anak-anak kita membangun skill ini. Sekali lagi, kalau kita nggak punya skill ini, tapi kita berusaha mengajari anak kita lewat buku-buku bacaan, lewat mungkin cuma acara TV mungkin, atau acara-acara di YouTube tentang emosi, itu akan sangat sulit sekali diserap anak. Tapi ketika kita sendiri bisa embody ini, ketika kita sendiri bisa mencontohkan hal ini dengan baik, anak-anak akan bisa mempelajari ini dengan sangat cepat. Nah, ingat nih mama papa semua, orang tua yang disregulasi tidak bisa mengajari regulasi ke anak. Bukan karena kita nggak cinta sama anak kita, tapi kita sendiri itu selalu berada di survival mode. Jadi kalau kita selalu berada di fight and flight, ketika kita selalu merasa terancam, kita akan sulit sekali mengajari orang lain untuk tenang. Gimana kita bisa mengajari orang lain untuk tenang kalau kita ngajarinnya dengan tidak tenang? Mungkin mama papa semua nih di sini juga pernah nih ya, yang anaknya lagi teriak-teriak dengan heboh. Terus kita mau menenangkan mereka dengan ikut-ikutan teriak-teriak dengan heboh. Diem nggak kamu? Gimana sih? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kitanya sendiri tidak tenang. Mungkin mama papa akan sadar bahwa mereka mungkin akan tambah kacau, tambah jejeritan, tambah kesel, atau mungkin mereka diem, tapi again, diemnya karena takut, bukan karena terregulasi. Jadi sekali lagi, kalau kita sendiri itu tidak tahu cara menenangkan diri dan tidak bisa tenang, akan sangat sulit sekali, bahkan hampir bisa dibilang tidak mungkin ya, kita berusaha mengajari anak kita tenang. Jadi penting sekali ini nih, mama papa semua untuk belajar tenang dan belajar untuk berada di dalam, bukan keluar dari survival mode, keluar dari rasa terancam.
Dan penting sekali, kita sendiri nih bisa mengakses RMR kita, RMR path kita dengan baik sebelum kita mengajari anak-anak kita. Kita harus bisa dulu nih, oh sadar, oh ini tuh yang namanya sedih. Oh ini tuh yang namanya seneng. Oh ini tuh yang namanya marah. Dan kita juga bisa belajar mengatur ini. Oh kalau ketika aku marah sama anak aku bisa deh memilih pilihan yang bijak. Aku nggak maki-maki dia. Aku nggak cubit dia. Aku nggak melempar barang. Bisa memilih dengan baik. Kita bisa manage dan kita bisa return. Oke, aku tarik napas dan aku tenang kembali. Sebelum mengajari anak-anak kita, sebaik-baiknya kita sendiri benar-benar paham gimana sih caranya mengakses ini. Karena hanya kalau kita bisa kembali ke rasa tenang dengan maksimal, kita baru bisa mengasih lihat nih ke anak-anak kita gimana caranya melakukan hal yang sama. Sekali lagi, hanya dengan bagaimana kita sendiri bisa return ke calm, kembali ke rasa tenang dengan baik, baru kita bisa mencontohkannya ke mereka. Nah, dari tadi aku udah bilang, penting banget nih kita sendiri punya emotional awareness, penting banget nih kita bisa mengakses RMR. Tidak kalah pentingnya, bukan cuman kita, oh aku sudah bisa nih ya, mengatur emosiku sendiri, aku sudah punya nih skillnya meregulasi diriku sendiri. Bukan hanya itu, yang terpenting yang kedua, atau bahkan sama pentingnya, adalah hal ini. Kita memahami perkembangan anak. Kita memahami bagaimana emosi anak itu berkembang. Karena proses ini nantinya mama papa akan lihat nih, kalau mama papa serius untuk aku mau banget nih ngajarin skill ini ke anakku, mama papa semua bukan cuman diriku sendiri yang bisa tenang, tapi mengetahui, oh ketika dia lahir tuh fasenya seperti ini. Ketika umur 1-2 seperti ini, 3-4-5-6-7-9-10-12-13-18, mereka tuh seperti ini. Karena di setiap fase ini nanti mama papa akan lihat, setiap fase ini kita harus mengajarkan skill yang berbeda. Kita harus menyampaikan skill yang berbeda, mencontohkan berbagai macam skill yang berbeda. Sayangnya banyak banget orang tua yang berpikir anak ini kemampuannya udah kayak orang dewasa. Jadi mungkin dari lahir kamu harus mandiri. Padahal nanti mama papa akan lihat ketika kita memaksakan anak-anak untuk mandiri dan langsung punya skill meregulasi sendiri, justru ini akan melukai mereka. Makanya penting banget kita benar-benar belajar. Ketika anak baru lahir, ini otaknya seperti apa? Ketika dia SMP, dia seperti apa? Ketika dia masih balita, dia seperti apa? Karena di setiap fase ini kita harus memiliki strategi yang berbeda-beda supaya mereka terbangun. Sekali lagi, makanya bukan mengajarkan, tapi kita membangun. Jadi satu fondasi demi satu fondasi, kita tumpuk nih satu-satu-satu sampai jadi sebuah bangunan yang kokoh dan kuat di dalam diri mereka. Dan nanti kalau orang tua nih ya, sudah mempelajari ini semua, sudah bisa mengakses RMR path-nya sendiri, dan juga sudah mengetahui nih, oh ternyata anakku tuh lagi di fase ini. Biasanya mereka akan bisa melihat nih, bahwa ternyata struggle-struggle anak, ternyata tantrum mereka, ternyata segala ekspresi emosi mereka, ternyata nangis-nangisnya mereka nih ya, ketika mereka nggak mau masuk ke dalam kelas ketika hari pertama sekolah, ini tuh ternyata bukan masalah. Tapi ternyata ini kesempatan aku untuk coaching mereka. Ini kesempatan aku untuk mencontohkan. Oh, ketika mereka panik, aku nggak ikutan panik. Nanti di kelas-kelas selanjutnya, Mama Papa juga akan melihat ada cheat-nya nih ya. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak, kalau anak panik kita nggak panik, itu gimana? Kalau anak panik kita panik itu gimana? Nanti kita akan mempelajari itu semua. Oke, jadi Mama Papa semua, untuk hari ini nih, karena kita sudah hampir 1 jam, aku mau mengajak Mama Papa semua untuk merefleksikan ke diri sendiri dulu. Karena dari tadi kita udah ngomongin nih bahwa mulai dari kita dulu. Refleksi yang pertama, gimana sih kualitas RMR kita sendiri? Gimana sih kualitas saya menyadari emosi di dalam badan saya? Gimana sih kualitas saya memilih respon yang tepat? Dan gimana kualitas saya untuk kembali ke perasaan tenang? Kualitasnya ini seperti apa? Mungkin aku sedikit menjelaskan sedikit. Kalau awareness, aku cepat sadar nggak sih kalau aku tuh lagi marah? Atau aku biasanya langsung bablas, langsung banting bareng? Kalau manage, kualitasnya tuh gimana? Ya itu. Tadi aku bisa nggak sih memilih pilihan yang tepat atau aku impulsif? Pokoknya aku kesel, aku pengen tonjok orang. Aku bisa memilih ini nggak dengan baik? Dan yang ketiga, ketika aku merasakan emosi-emosi ini ke bawah-bawah terus nggak nih?
Mungkin aku keselnya di kantor, tapi di kantor nih pagi-pagi baru datang, tapi sampai malam, sampai pulang aku justru maki-maki anakku. Aku bisa kembali ke keadaan tenang ini di waktu yang tepat nggak sih? Dengan apa nih? Dengan cara yang baik dan di waktu yang secepat-cepatnya nggak? Atau justru aku kalau ada emosi-emosi ini aku bawa-bawa terus. Jadi coba untuk sekarang kita refleksikan dulu tiga hal ini. Kemudian baru nih kita refleksikan kembali. Ada nggak sih belief-belief aku, kepercayaan aku, sikap-sikap aku terhadap emosi itu yang buruk? Ada nggak emosi yang aku rasa memalukan? Ada nggak emosi yang aku rasa menakutkan dan nggak boleh banget dirasakan? Karena seperti yang kita udah belajar tadi, ini akan mempengaruhi cara kita membangun skill regulasi emosi di dalam anak-anak kita. Dan yang terakhir, nanti mungkin di kelas ini, Mama Papa semua juga akan baru nih mempelajari bagaimana sih sebenarnya perkembangan anak saya dan di setiap usia ini saya harus ngapain. Oke. Jadi silakan Mama Papa semua bisa menginikan ya, mulai merefleksikan ke diri sendiri terlebih dahulu. Dan kalau Mama Papa semua mau support yang lebih, bisa mengikuti kelas coaching Miss Onti, Begin With You, supaya kita semua benar-benar bisa belajar nih, emosi itu kayak apa sih di dalam diri kita dulu sendiri. Nah, Mama Papa semua, dari tadi nih aku udah menyebutkan ya, nanti di kelas selanjutnya, jadi kelas hari ini memang adalah kelas introduction. Jadi setelah ini akan ada kelas-kelas lainnya yang Mama Papa semua akan belajar secara detail. Jadi kelas ini adalah kelas yang pertama, adalah kelas ini. Nah, selanjutnya kita akan ada kelas tentang berbagai macam hal nih. Kita akan belajar kalau dari tadi aku udah sempat bilang nih ya bahwa ini semua akan dibangun dari dalam perut. Kita akan belajar di modul kedua tentang where it all begin. Kemudian kita akan belajar mengenai temperamen dan ini seru banget. Mama Papa semua, aku ngerasa kayak kalau aja aku tahu ini dari dulu, mungkin aku akan sedikit menjadi orang yang berbeda gitu ya. Karena ternyata, oh aku tuh begini. Dan aku merasa semua orang tua perlu mengetahui hal ini karena kalau mereka tahu bahwa oh temperamenku seperti ini, anakku seperti ini, mungkin akan ada banyak sekali kesalahpahaman yang terselesaikan. Jadi ini penting banget nih yang soal temperamen. Juga akan ada tentang call for connection. Di sini kita akan banyak belajar mengenai otak dan belajar bagaimana anak-anak ini sebenarnya belajar dari kita dan kita harus ngapain nih untuk mencontohkan ke mereka. Kita juga akan belajar nih tentang mitos-mitos kemandirian yang terlalu dini. The myth of early independence. Kita akan belajar tentang ini karena ini sering banget ditanyakan ke aku. Dan biasanya orang tua yang menanyakan ini datangnya adalah dengan, Miss, aku nyesel udah sleep training. Miss, aku nyesel udah giniin anakku, giniin anakku. Jadi kita akan belajar di sini, tenang aja. Di sini bukan cuman, wah mama sih kemarin gini, bukan itu. Tapi kita akan lihat nih, gimana sih caranya kalau ini sudah terjadi. Dan kita juga akan ngomongin tentang calm the storm. Nah, ini juga seru banget karena biasanya nih mama-mama yang datang ini biasanya adanya di fase ini. Miss, gimana nih caranya? Anakku mulai ini nih, mulai banyak perlawanan-perlawanan. Aku harus ngapain? Di sini kita akan ngomongin tentang tantrum dan yang paling seru banget, ini aku yakin mama semua bakal ini seru banget, adalah yang tentang the ABC of calming the storm. Kita akan belajar ABC-nya nih, seru ini. Dan yang terakhir baru tentang strong limit, soft heart. Ini mama semua mungkin yang sering banget gentle parenting Nikita Willy nggak bisa lah Nikita Mirzani. Kita akan lihat nih di sini. Bener nggak sih istilah itu? Gentle parenting tuh bener nggak sih? Atau jangan-jangan aku sebenarnya harus Nikita Mirzani? Nanti kita akan belajar semua itu di kelas-kelas selanjutnya. Kalau mama papa semua tertarik, mama papa semua bisa ikutan kelas-kelas ini.